Selamat hari Sabat. Selamat Sabat. Hari ini kita mau belajar ada nubuatan tentang hukum hari Minggu. Bagaimana hari Minggu menjadi uh, hari untuk menyembah. Menyembah pada hari Minggu itu adalah nubuatan dan sekarang ini nubuatan itu digenapi kembali. Sebelum krisis terakhir patung binatang itu datang adalah rencana oleh agama-agama di seluruh dunia bersama pemerintah-pemerintah di seluruh dunia dari negara-negara bumi. Dan rencana ini untuk beristirahat 3 hari, bekerja 4 hari. Di dalam di dalam undang-undang reformasi perburuhan global adalah rencana hukum hari Minggu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas nubuatan-nubuatan dan tanda-tanda yang membuktikan kepada kami kedatangan Tuhan Yesus sangat dekat. Terima kasih atas firman Bapa. Kami mau menerima semua firman, mengikuti Tuhan Yesus, mengikuti Tuhan Yesus di mana-mana dia pergi. Dan sekarang di dalam tempat yang maha suci. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ingat, seluruh dunia akan mengikuti kepausan. Seluruh dunia akan heran kepada kepausan. Dan seluruh dunia akan beristirahat pada hari Minggu. Menyembah pada hari Minggu. Dan di sini seluruh dunia adalah semua agama. Agama Muslim, agama Katolik, agama Kristen, agama Yahudi, agama Buddha, semua agama akan menyembah pada hari Minggu. Karena itu, pemerintahan di seluruh dunia dan agama-agama mereka beristirahat pada hari Minggu, mereka menyembah bersama, dan sekarang ini mereka berdoa bersama. Dan di dalam undang-undang adalah undang hari Minggu. Ini adalah undang-undang untuk bekerja. Bekerja 4 hari, beristirahat 3 hari. Dubai itu ibu kota Uni Emirat Arab. Ini adalah negara Muslim. Mereka mengikuti rencana kepausan. Dubai minggu kerja 4 hari. Dubai yang baru dan jam berkurang telah dimulai. 4 hari untuk bekerja di negara Uni Emirat Arab sudah dimulai di ibu kota Dubai. Ini adalah tanda untuk umat Tuhan melihat bagaimana hari Minggu menjadi hari beristirahat. Di dalam Alkitab adalah hukum yang keempat. Tuhan Yesus menjadikan
Setiap minggu, pekan itu, di dalam pekan itu adalah 7 hari. 6 hari untuk bekerja, 1 hari untuk beristirahat. Dan untuk menguduskan, untuk menyembah Tuhan Yesus. Hukum yang keempat tentang hari Sabtu, hari Sabat, itu adalah hari yang ketujuh. Ingatlah akan hari Sabat untuk menguduskannya. Hari ini adalah hari khusus, hari yang spesial. Ini adalah hukum dari Tuhan Yesus. Harus beristirahat, harus menguduskan seluruh hari Sabat. Seluruh hari Sabat itu adalah hari untuk mencari Tuhan Yesus. Dalam doa, dalam melayani Tuhan Yesus, menginjilkan komunitas. Hari ini adalah hari kudus. Dan hari itu adalah hari yang ketujuh. Keluaran 20 ayat 9. 6 hari engkau harus bekerja. Ingat, 6 hari untuk bekerja. Dan melakukan segala pekerjaanmu. Segala sesuatu. Segala sesuatu 6 hari. Tetapi ada satu hari untuk beristirahat. Ayat 10, tetapi hari ketujuh adalah Sabat bagi Yahweh. Ini adalah hari Tuhan. Ingat, di dalam Gunung Sinai, Tuhan Yesus yang berbicara hukum Taurat. Tuhan Yesus yang mengatakan hukum-hukum, 10 hukum dalam hukum Taurat. Dan Roh Kudus yang menuliskan semua perintah. Tetapi Tuhan Yesus yang mengatakan, yang berbicara 10 perintah. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan, jika kamu mengasihi aku, harus menjaga, mengikuti, menurut perintah-perintahku. Di dalam perintah Tuhan Yesus, hari Tuhan Yesus adalah hari yang ketujuh. Bukan hari yang pertama. Itu adalah hari Minggu. Hari yang ketujuh adalah hari Sabtu. Hari Sabat. Hari untuk mempersiapkan diri untuk datang kepada Tuhan Yesus. Tetapi hari ketujuh adalah Sabat bagi Yahweh, Elohimmu. Setiap pekerjaan jangan engkau lakukan. Baik engkau maupun anak laki-lakimu dan anak perempuanmu, budakmu, dan wanita pelayananmu. Dan ternakmu serta orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Dalam Keluaran 20:11, Tuhan Yesus menjelaskan, sebab 6 hari lamanya Yahweh telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan dia beristirahat pada hari ketujuh itu. Oleh karena itu Yahweh memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Ini adalah hari yang ketujuh. Hari Sabat. Dikuduskan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak berubah.
Dan kata-kata Tuhan Yesus tidak berubah. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan, jangan berpikir aku datang untuk menghancurkan hukum-hukum Tuhan. Aku tidak untuk menghancurkan hukum Taurat atau tulisan-tulisan nabi-nabi. Aku datang untuk menggenapi. Dalam buku Lukas 23 ayat 56. Dari sini kita mengerti apa artinya hari yang ketujuh, apa artinya hari yang pertama. Apa artinya hari Sabat? Apa artinya hari Tuhan? Karena hari Tuhan adalah hari yang ketujuh, bukan hari Minggu. Itu adalah hari pertama. Murid-murid Tuhan Yesus, mereka belajar dari Tuhan Yesus untuk menghormati Bapa, untuk menghormati Elohim. Bagaimana mereka menghormati Elohim? Oleh beristirahat pada hari yang ketujuh. Oleh menguduskan hari Tuhan Yesus. Dan setelah pulang, mereka menyiapkan rempah-rempah dan minyak wangi. Dan pada hari Sabat, memang mereka beristirahat sesuai dengan perintah. Ini wanita-wanita yang datang ke kuburan Tuhan Yesus. Mereka beristirahat pada hari yang ketujuh dan menguduskan hari yang ketujuh, hari Sabat. Pada hari Sabat Tuhan Yesus beristirahat, berbaring di dalam kuburan. Pada hari yang pertama dia dibangkitkan. Lukas 24 ayat 1. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama pekan itu mereka datang ke kubur dengan membawa rempah-rempah yang telah mereka persiapkan. Dan ada beberapa orang bersama mereka. Orang Yahudi menguduskan hari yang ketujuh. Dan karena murid-murid Tuhan Yesus adalah orang Yahudi, mereka beristirahat pada hari Sabat. Hari Sabat yang ketujuh. Tuhan Yesus tidak mengubah hari Sabat. Hari Sabat itu adalah hukum Taurat. Murid Tuhan Yesus beristirahat pada hari Sabat sesuai dengan perintah. Perintah yang keempat, menguduskan hari yang ketujuh. Tetapi kepausan mengubah hari yang ketujuh untuk menyembah pada hari yang pertama. Ini sesuai agama-agama dunia. Karena agama-agama dunia mereka menyembah pada hari Minggu. Mereka menyembah pada hari yang pertama. Itu adalah hari dunia, hari duniawi, hari kekaisaran Roma. Karena agama Roma menyembah pada hari matahari, itu adalah hari Minggu, hari matahari, untuk menyembah alam, unsur-unsur alam. Mereka bercampur ajaran-ajaran Alkitab dengan ajaran-ajaran kekafiran. Dan di dalam ajaran-ajaran kekafiran adalah hari Minggu. Penyembahan pada hari Minggu. Di dalam buku Kemenangan Akhir, halaman 605, adalah tulisan-tulisan, dan kutipan ini adalah tentang
hari Minggu. Ketika dekrit majelis terbukti tidak memandai penguasa-penguasa sekuler diminta untuk mengeluarkan suatu perintah yang akan menimbulkan ketakutan kepada orang banyak dan memaksa mereka untuk berhenti bekerja pada hari Minggu. Ini dengan otoritas sipil. Otoritas sipil dengan otoritas gereja. Mereka memaksa hati nurani orang banyak dan karena ketakutan mereka mengikuti. Orang mengikuti. Itu bukan ajaran populer, tetapi ajaran ketakutan dan mereka mengikuti kepausan. Pada suatu sinode, rapat Dewan Gereja yang diadakan di Roma, semua keputusan yang sebelumnya dikuatkan kembali dengan penekanan yang lebih besar dan lebih sungguh-sungguh. Keputusan-keputusan itu juga dimasukkan dalam undang-undang gereja dan dikuat kuasakan oleh penguasa sipil hampir di seluruh dunia Kristen. Sekarang ini adalah rencana untuk beristirahat pada hari Minggu. Dan karena itu pemerintah dunia mereka berkumpul bersama agama-agama dan mereka menggunakan pemimpin agama supaya mereka mendesak peserta agama untuk beristirahat hari Minggu. Berbaris untuk memprotes para pemimpin G7 menarik ratusan orang ke pusat Calgary. Negara harus melindungi hak asasi manusia atas iklim yang stabil, aturan pengadilan. Sekarang ini banyak bencana alam yang terjadi di seluruh dunia, banjir, gempa bumi, bakaran. Banyak gempa bumi di seluruh dunia. Dan di dalam bencana alami ini adalah tangan campur manusia. Di sini adalah berita datang dari negara Costa Rica. Negara harus melindungi hak asasi manusia atas iklim yang stabil. Aturan pengadilan. Mahkamah Hak Asasi Manusia Inter-Amerika yang berpangkalan di Costa Rica mengatakan kewajiban untuk bertindak balas terhadap perubahan iklim. Ini adalah Mahkamah Agama Internasional mendesak pemerintah di dunia
Dalam buku Kemenangan Akhir halaman 648. Ini tentang krisis terakhir. Sementara Sabat telah menjadi pokok perdebatan utama di dalam dunia kekristenan, dan otoritas keagamaan dan keduniawian telah digabungkan untuk memaksakan pemeliharaan hari Minggu, maka penolakan terus-menerus oleh suatu kaum minoritas untuk tunduk kepada tuntutan populer akan membuat mereka menjadi sasaran kebencian universal. Kebencian universal itu adalah terhadap orang kudus, orang yang menguduskan hari yang ketujuh, orang yang benar hari Sabat. Dan banyak orang akan dipaksakan oleh menguduskan hari Minggu karena ketakutan terhadap penganiayaan. Di sini adalah uskup agung orang negara Peru. Dia bekerja di dalam Roma, di dalam Vatikan, dan dia adalah teman orang si Paus Leon 14. Dan orang ini, uskup ini adalah kardinal. Dia pergi ke negara Kanada untuk mendesak pemerintah G7. Itu adalah bangsa yang terlalu kuat. Dan kardinal ini dengan hubungan dengan Paus Leo 14 melakukan perjalanan ke Kanada untuk mendukung aktivis G7 yang damai. Ini adalah kardinal dari Vatikan untuk menghadiri KTT G7. Dan di dalam rencana kepausan adalah hutan ekologis. Apa itu hutan ekologis? Rencana mereka adalah rencana menguduskan hari Minggu, beristirahat pada hari Minggu. Tetapi negara miskin, karena kemiskinan mereka tidak bisa memaksakan orang negara mereka beristirahat pada hari Minggu. Itu karena ekonomis. Karena negara miskin kurang uang, mereka harus bekerja. Tetapi negara-negara yang terkaya harus membayar supaya negara-negara miskin bekerja sesuai rencana PBB dunia, beristirahat pada hari Minggu. Dan hutang mereka harus ditobatkan. Di sini adalah KTT G7. Pada waktu mereka berkumpul bersama, KTT G7
diorganisasi untuk terjadi selama 2 hari. 2 hari bekerja. Tetapi orang Presiden Amerika Serikat pergi dia sebelum KTT itu berakhir. Trump meninggalkan G7 sehari lebih awal untuk fokus pada krisis Iran. Ingat, ada perang di negara Iran. Dan kenapa perang itu? Karena negara Iran tidak mau mengikuti kepausan sesuai undang-undang PBB. Karena itu adalah perang antara negara Israel dan negara Iran. Negara Iran adalah negara Muslim. Di sini adalah kata dari Presiden Amerika Serikat, dan di sini adalah rahasia rencana PBB bersama Amerika Serikat bersama kepausan. Gedung Putih tiba-tiba mengumumkan Trump akan pergi lebih awal, tak lama setelah Trump membukukan peringatan yang mengerikan di media sosial. Kenapa mengerikan? Karena mereka berperang melawan negara Iran, karena negara Iran tidak mau mengikuti rencana PBB. Iran seharusnya mendatangani kesepakatan yang saya katakan kepada mereka untuk mendatangani, kata Presiden Donald Trump. Sayang sekali dan buang-buang kehidupan manusia. Kenapa? Karena Amerika Serikat bersama negara Israel akan membunuh banyak orang yang akan ditewas dalam perang itu. Kenapa mereka dipukul dengan peperangan? Karena pemerintah, dan bukan pemerintah, karena karena orang-orang penduduk negara Iran tidak mau mengikuti kepausan. Sayang sekali dan buang-buang kehidupan manusia, kata Trump. Semua orang harus segera mengevakuasi Teheran. Itu dari mulut Presiden Amerika Serikat. Ingat, undang-undang hari Minggu adalah gerakan secara rahasia. Kemenangan akhir halaman 605. Ini tentang otoritas kepausan yang mengubahkan hukum yang keempat untuk menjadi hari Minggu. Tetapi tidak adanya otoritas Alkitab mengenai pemeliharaan hari Minggu telah mendatangkan malu yang tidak sedikit. Untuk memenuhi kekurangan kesaksian Alkitab, maka tindakan-tindakan layak yang lain diperlukan. Seorang penyokong hari Minggu yang bersemangat, yang pada hampir penutupan abad ke-12 mengunjungi gereja-gereja Inggris, telah ditentang oleh saksi-saksi kebenaran yang setia. Orang yang setia
kepada Tuhan Yesus, mereka menolak hari Minggu. Mereka mau tetap menguduskan hari Sabat, hari yang ketujuh sesuai perintah-perintah Tuhan. Tetapi adalah rencana yang baru dari kepausan untuk menipu orang Inggris. Kemenangan akhir halaman 605. Dan begitu gagalnya usahanya sehingga ia meninggalkan negeri itu untuk sesaat lamanya dan mencari suatu cara dan sarana untuk memperkuat ajarannya. Itu orang palsu itu. Orang pendeta Roma yang mau memperkenalkan beristirahat pada hari Minggu. Pada waktu dia pulang, kekurangan itu sudah dapat dipenuhi. Dan dalam pekerjaannya sesudah itu, ia memperoleh sukses besar. Ia membawa bersamanya suatu golongan yang dikatakan berasal dari Allah, yang berisi perintah-perintah yang diperlukan bagi pemeliharaan hari Minggu, dengan ancaman-ancaman yang mengerikan untuk menakut-nakuti orang-orang yang tidak mau menurut. Nah, setelah itu, mereka akan menggunakan otoritas sipil untuk menganiaya orang yang masih mau menguduskan hari Sabtu, hari Sabat sesuai perintah Tuhan. Dokumen berharga ini sebagaimana palsunya lembaga yang didukungnya dikatakan telah jatuh dari langit dan telah ditemukan di Yerusalem di atas mezbah Santo Simeon di Golgota. Tetapi sebenarnya istana kepausan di Roma sumber asal benda itu. Penipuan dan pemalsuan untuk memajukan kekuasaan dan kemakmuran gereja pada segala zaman dianggap sah oleh hierarki kepausan. Kejahatan, penipuan itu adalah sah dengan kepausan. Iman, perubahan iklim, dan keadilan sosial lingkungan, pesan moral untuk pemimpin G7. Ini adalah uskup agung dari kepausan yang menghadiri KTT G7. Dan di dalam KTT G7 adalah rencana untuk berdoa bersama dengan agama-agama dunia. Kardinal Pedro Barreto namanya, dia datang dari kepausan, dia adalah orang Peru, orang negara Peru, penduduk Peru, tetapi dia bekerja di Roma, di Vatikan, dan dia mendesak negara-negara kaya untuk membayar utang negara-negara miskin. Dan negara-negara miskin harus bersujud, harus mengikuti rencana PBB. Beristirahat pada hari
minggu, beristirahat 3 hari, bekerja 4 hari. Dan dia berkata, sebuah gerakan antaragama di mana saya berpartisipasi sebagai uskup agung di negara Peru, menantang perusahaan asing para pekerjaannya dan negara Peru itu sendiri untuk membela kehidupan dan martabat orang. Pada Juli 2012, perusahaan yang mengoperasikan smelter menyatakan kebangkrutan dan berhenti beroperasi. Di sini adalah bisnis yang tidak mau mengikuti agama Roma Katolik, mereka berhenti bekerja, berhenti operasi mereka. Kenapa? Karena tidak mau mengurut kepausan. Dan itu akan terjadi kepada negara-negara yang tidak mau mengikuti rencana kepausan. Mereka akan dilanda oleh bencana alam dan oleh kemiskinan karena kehancuran ekonomi mereka oleh kepausan dan negara-negara lain. Itu sesuai uskup agung. Sesuai uskup agung. Negara-negara harus mendengarkan suara kepausan. Harus mengikuti rencana PBB bersama kepausan. Dalam rencana untuk menipu orang Inggris dan seluruh dunia, gulungan yang mereka mengajarkan, gulungan itu turun dari surga, dari langit. Gulungan itu melarang orang bekerja mulai dari jam yang ke-9 pukul 3 pada hari Sabtu sore sampai matahari terbit pada hari Senin. Dan dikatakan bahwa otoritasnya dikukuhkan oleh banyak mujizat. Dilaporkan bahwa orang-orang yang bekerja melebihi jam yang ditentukan akan menderita kelumpuhan. Di Skotlandia, sebagaimana juga di Inggris, penghormatan yang lebih besar kepada hari Minggu diperoleh dengan menggabungkan kepadanya sebagian hari Sabat kuno, tetapi waktu yang diperlukan untuk menyucikannya berbeda-beda. Ini di Skotlandia. Suatu surat perintah dari Raja Skotlandia mengatakan bahwa hari Sabtu mulai dari pukul 12 tengah hari harus dianggap suci. Itu dari hari Sabtu. Dan bahwa seorang pun mulai dari waktu itu sampai Senin pagi tidak boleh terlibat dalam sesuatu usaha duniawi. Ini sesuai dekret kerajaan Skotlandia. Hari Minggu harus dimulai dari tengah hari Sabtu sampai hari Senin.
Dan banyak orang tersesat oleh ajaran palsu kepausan. Di sini adalah berita dari Dewan Gereja-gereja dunia, menyerukan gereja-gereja dunia, ini Dewan Gereja-gereja dunia, menyerukan tindakan atas keuangan iklim, membatalkan utang, dan keadilan pajak di Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Ini adalah kata-kata kepausan. Kata-kata kepausan oleh Dewan Gereja-gereja dunia. Mereka bekerja bersama. Kenapa? Karena mereka mau menjadikan dari semua agama satu agama dunia. Satu agama dunia yang akan bekerja bersama otoritas sipil di seluruh dunia. Satu pemerintahan, satu agama yang bercampur di seluruh dunia. Itu oleh otoritas kepausan. Dan mereka akan menganiaya orang benar yang menguduskan hari Sabtu, hari Sabat, hari yang ketujuh. Menggambar pada tradisi Yobel Alkitab. Penyataan itu mendesak Dewan Hak Asasi Manusia untuk mendukung proposal ahli independen tentang efek utang asing untuk membatalkan hutang yang tidak adil dan tidak berkelanjutan tanpa memaksakan kondisi penghematan yang berbahaya dan untuk mempromosikan sistem perpajakan yang lebih adil. Lebih adil sesuai penganiayaan kepausan. Lebih adil sesuai kejahatan Romawi. Itu rencana Dewan Gereja-gereja dunia mengikuti kepausan. G7 Summit dimulai dengan ketidaksepakatan yang muncul di antara pemimpin. Ini adalah berita yang tidak baru. Karena itu yang terjadi setiap tahun G7 datang berkumpul bersama. Mereka menipu seluruh dunia. Tidak ada kesepakatan. Tidak ada. Tetapi mereka menyesatkan seluruh dunia. Menipu seluruh dunia. Kenapa? Karena mereka mengikuti kepausan. Di sini adalah KTT pra G7 di Calgary. Di sini adalah penyembahan antaragama. Iman bersatu untuk meluncurkan KTT G7. Di antara ritual iman yang dimasukkan ke dalam kebaktian pembukaan untuk G7 Jubilee People's Forum yang berjalan hingga 15 Juni adalah pembacaan Injil dari buku Lukas Alkitab
ayat-ayat dari Quran, dari buku Al-Quran Muslim, suara shofar, tanduk domba jantan, itu dari agama Yahudi, dan pengakuan tanam musikal yang dilakukan di Greek. Di sini adalah rencana menyembah bersama, kebaktian bersama, satu agama. Orang Muslim, pemimpin agama Yahudi, pemimpin agama Katolik. Mereka berdoa bersama, menyembah bersama. Tetapi di sini adalah agama yang tidak percaya kepada Roh Kudus. Di sini adalah agama-agama yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus sesuai Tuhan, sesuai Tuhan di surga. Dan mereka berdoa bersama di sini adalah suara dan elemen dari Muslim, dari Hindu, dari pribumi, dari Yahudi, dari Buddha, Bahai, Sikh, tradisi Unitarian dan Kristen. Di sini mereka berdoa bersama. Ini adalah kesalahan. Ini adalah berdosa sesuai firman Tuhan. Karena di sini adalah rencana kepausan untuk menyatukan seluruh agama, semua agama menjadi satu, beristirahat, dan mengikuti kepausan. Sesuai firman Tuhan, ini adalah kekejian. Amsal 28 ayat 9. Siapa memalingkan telinganya dari mendengar Taurat, doanya pun adalah kekejian. Siapa di antara mereka di sini beristirahat dan menguduskan hari yang ketujuh, hari Sabat? Siapa yang mengikuti Tuhan Yesus? Tuhan Yesus yang mengatakan, jika kamu mengasihi aku, menjaga perintah-perintahku. Rencana PBB, rencana kepausan, rencana Dewan Gereja Dunia adalah rencana kekejian. Mereka mengikuti Tuhan mereka, tetapi Tuhan mereka tidak adalah Tuhan di surga, Elohim. Mereka mengikuti Tuhan dari manusia. Sesuai kata Tuhan Yesus dalam Matius 15 ayat 9, dan mereka menyembahku dengan sia-sia, dengan mengajarkan ajaran perintah-perintah manusia. Ini adalah Injil yang kekal. Harus mengikuti Tuhan Yesus. Harus mengasihi Tuhan. Belajar menyembah sesuai perintah-perintah Tuhan Yesus. Bukan sesuai pemerintahan dengan agama-agama sedunia. Di rencana kepausan untuk menguduskan hari Minggu, hari yang palsu, hari matahari itu adalah rencana hari libur untuk menyelamatkan planet ini. Inilah yang bisa dimaksud dengan 4 hari Minggu untuk emisi karbon Inggris. Dan di sini adalah banyak perintah-perintah yang sudah memulai beristirahat pada hari Minggu sesuai undang-undang
200 perusahaan Inggris mendaftar untuk minggu kerja 4 hari permanen. 4 hari bekerja di negara Inggris. Dan di negara Amerika Serikat, banyak distrik sekolah sudah memulai bekerja 4 hari, beristirahat 3 hari. Dan sekarang gubernur negara bagian California, Gubernur Newsom, memerintahkan pekerja negara bagian untuk kembali ke kantor 4 hari seminggu di California. Tetapi dia berhenti karena suara kepopularan. Dari negara Jepang sudah memulai rejim minggu kerja 4 hari. Negara-negara lain. Ini dari negara Jepang. Di sini juga dari negara Dubai, dari negara Uni Emirat Arab, dan negara Australia juga. Ini berita dari negara dari negara Taiwan. Mereka memperkenalkan 4 hari bekerja, 3 hari beristirahat. Di sini juga pemerintah Korea, negara Korea mempromosikan minggu kerja 4,5 hari sebagai perusahaan konstruksi untuk menguatkan biaya. Negara Rusia juga sedang mendiskusikan kemungkinan beralih ke minggu kerja 4 hari. Negara Indonesia juga. Kementerian Indonesia mengimplementasikan minggu kerja 4 hari untuk meningkatkan keseimbangan kehidupan kerja. Dari negara Cina juga, perusahaan e-commerce di China mengimplementasikan minggu kerja 4 hari. Menjanjikan tidak ada pemotongan gaji dan PHK. Itu adalah rencana kepausan untuk seluruh dunia. Bekerja 4 hari, beristirahat 4 hari. Untuk menguduskan hari Minggu. Itu rencana rahasia. Kerahasiaan. Gereja, ini adalah gereja negara Kolombia, karena di negara Kolombia sudah mendatangani undang-undang hari Minggu. Gereja memanggil kepala negara untuk melucuti kata Presiden Petro dari negara Kolombia dan Efrain Cepeda dari negara Kolombia juga. Dan mereka datang berkumpul bersama, mereka mendiskusikan undang hari Minggu. Itu di dalam rencana kerja, rencana undang-undang kerja. Dalam buku Wahyu ini adalah rencana kerahasiaan. Karena mereka bekerja bersama, pemerintah bersama agama Roma Katolik. Wahyu 18 ayat 3. Karena segala bangsa telah
minum dari anggur kemarahan percabulannya. Ini kata percabulan ini adalah kata untuk mengajarkan ini adalah rencana rahasia, adalah gerakan yang dimulai dalam kerahasiaan dengan kepausan. Percabulan. Percabulan adalah dosa yang orang lakukan dalam kegelapan, dalam rahasia. Dan di sini adalah raja-raja di seluruh bumi yang melakukan percabulan dengan kepausan. Dan para raja di bumi telah berbuat cabul dengannya. Dan para pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh karena kuasa kemewahannya. Karena itu pemerintah bersama agama Roma Katolik mereka melakukan percabulan. Gereja berhasil duduk di meja Presiden Colombia Petro dan Efraín Cepeda Presiden Senat. Dan mereka mendiskusikan undang-undang hari Minggu. Dan undang-undang hari Minggu sudah didatangani. Protes besar di Colombia untuk mendukung reformasi perburuhan Presiden Petro. Dan Presiden Petro, negara Colombia, Gustavo Petro, menandatangani perbaikan tenaga kerja setelah 2 upaya gagal. Reformasi tenaga kerja di Colombia sudah hukum ABC dari masuknya berlangsung. Di sini adalah undang-undang untuk beristirahat pada hari Minggu. Dan adalah banyak libur, adalah juga banyak jaminan sosial untuk penduduk negara Colombia. Tetapi di dalam itu adalah beristirahat hari Minggu. Dan mereka akan menerima uang yang sama, bekerja dikurangi, menerima uang yang sama, beristirahat hari Minggu. Dan di sini adalah kesalahan dalam undang-undang hari Minggu itu, karena orang Colombia menjadi sedih karena di dalam undang-undang itu adalah rencana untuk bergerak hari Minggu liburan kepada minggu yang lain, kepada hari yang lain. Dan mereka mengatakan, orang Colombia mengatakan, hari Minggu adalah hari Minggu. Hari Minggu adalah hari beristirahat, dan hari Minggu tidak boleh diubahkan kepada hari yang lain dalam seminggu. Ini adalah undang-undang hari Minggu. Orang yang bekerja pada hari Minggu akan dihukum oleh undang-undang pemerintahan. Dan kalau mereka bekerja pada hari Minggu, mereka harus menerima uang yang lipat ganda
sesuai hukuman karena mereka mau bekerja. Itu adalah undang hari Minggu dalam negara Kolombia. Dalam negara Meksiko adalah undang hari Minggu juga. Orang yang bekerja pada hari Minggu harus menerima dua lipat kali bayaran untuk bekerja. Itu di dalam negara Meksiko. Di sini adalah 10 negara yang merangkul minggu kerja 4 hari. Uni Emirat Arab, Afrika Selatan, mereka sudah bekerja 4 hari, beristirahat 3 hari. Negara Spanyol, negara Portugal, Skotlandia, Jepang, Selandia Baru, Islandia, Australia, Belgia. Di sini adalah negara yang sudah beristirahat pada hari Minggu, bekerja 4 hari. Dan karena bencana alam akan melanda seluruh dunia, gempa bumi, banjir, semua kebakaran, mereka akan mulai beristirahat pada hari Minggu, tetapi bukan beristirahat saja, tetapi menyembah pada hari Minggu bersama agama-agama dari dunia. Sesuai firman Tuhan itu adalah kekejian karena mereka tidak mendengar perintah-perintah Tuhan. Dalam buku Mazmur, ini adalah doa Raja Daud. Mazmur 119 ayat 126. Sudah tiba saatnya bagi Yahweh untuk bertindak. Mereka telah melanggar Taurat-Mu. Apa artinya bertindak? Supaya Roh Kudus meninggalkan dunia ini karena kejahatan. Dan perlindungan Tuhan tidak ada lagi. Dan bencana-bencana alam akan melanda seluruh dunia. Dan di sini adalah doa, umat Tuhan harus berdoa. Itu sesuai kutipan dari tulisan-tulisan Roh Nubuat. Ini adalah doa Raja Daud. Dan umat Tuhan harus berdoa supaya Tuhan Yesus menghukum dunia ini. Supaya umat Tuhan membangkitkan dan membangunkan dari mimpi mereka. Harus bekerja untuk Tuhan Yesus, harus beristirahat sesuai perintah Tuhan, harus menginjilkan, harus mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan Yesus. Itu yang sangat penting. Tetapi untuk krisis terakhir juga, mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh untuk menghadiri krisis yang terakhir, ujian yang terakhir, hukum hari Minggu. Dalam buku Kemenangan Akhir halaman 648, sementara Sabat telah menjadi pokok perdebatan utama di dalam dunia kekristenan,
dan otoritas keagamaan dan keduniawian telah digabungkan untuk memaksakan pemeliharaan hari Minggu, maka penolakan terus-menerus oleh suatu kaum minoritas untuk tunduk kepada tuntutan populer akan membuat mereka menjadi sasaran kebencian universal. Tetapi umat Tuhan akan tetap teguh, akan berdiri di dalam gelombang Tuhan Yesus. Tidak ada ketakutan untuk umat Tuhan. Mereka mengasihi Tuhan Yesus dan di dalam kasihan Tuhan Yesus tidak ada tempat untuk ketakutan. Umat Tuhan berdiri teguh dan akan mengikuti Tuhan Yesus sebelum krisis terakhir, selama krisis terakhir, dan sesudah krisis terakhir. Dan mereka akan menerima Tuhan Yesus pada waktu Dia datang kembali kedua kalinya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami berterima kasih atas firman Tuhan yang jelas dan atas roh nubuat, tulisan-tulisan roh nubuat. Terima kasih Bapa, dan kami mau menerima Tuhan Yesus hari ini, mengikuti Tuhan Yesus, karena kami mengasihi Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus, menyembah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Kita mau menerima Tuhan Yesus setiap hari. Amin.